Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa kembali dengan sumber artikel media rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani pada saat ini dengan judul Yesus adalah pintu yang baik dan benar, part 5. Sejak dahulu hingga sekarang, kejahatan, pencuri dan perampok selalu menjadi momok masyarakat. Apa yang membedakan antara pencuri dan perampok pada zaman dahulu dan sekarang? Kejahatan, pencurian, dan perampokan juga mengalami perkembangan zaman sesuai dengan era yang ada. Pada zaman dahulu, mereka yang akan melakukan kejahatan, pencurian, dan perampokan lebih banyak menggunakan kekuatan fisik, baik perseorangan maupun kelompok. Sedangkan untuk era sekarang ini, kejahatan lebih banyak menggunakan akal sehat dan pengetahuan. Yang perlu diingat dan disadari oleh kita manusia yang mampu memfilter supaya kita tidak menjadi korban pencurian dan perampokan, serta kita juga tidak terjerumus ke dalam pencurian dan perampokan, adalah kekuatan iman kepada Allah dan kuasa Roh Kudus. Dengan kekuatan tersebut, hendaknya kita mampu mengenali modus pencurian dan perampokan. Salah satu modus dari perampokan dan pencurian adalah seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam Injil di bawah ini. Semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Salah satu modus yang dikatakan di dalam Injil Yohanes adalah semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Yang dimaksudkan dengan yang datang sebelum aku adalah ada seorang baik pribadi maupun kelompok yang masuk kandang ingin membawa domba-domba pergi, tetapi maksud dan tujuan tidak terlaksana karena domba-domba itu tidak mendengar mereka. Dengan kata lain, mereka gagal membawa domba-domba pergi karena domba-domba tersebut tidak mengenal mereka. Pada dasarnya, mereka tidak bisa memaksanya untuk pergi. Domba-domba itu bisa pergi jika terjadi kesepakatan atau terkena tipu daya pencuri atau perampok. Disadari atau tidak, yang dikatakan Rasul Yohanes yang sering manusia lakukan adalah semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Tindakan mencuri dan merampok itu jangan hanya mengambil atau merampas segala sesuatu yang sifatnya benda saja. Kita sebagai pengikut Kristus sering mendahului kehendaknya. Salah satu bentuk dari mendahului Tuhan adalah menghakimi orang lain, merendahkan, menghina orang lain. Sebab dengan kita melakukan hal di atas itu seolah-olah kita sebagai yang maha kuasa. Kita sering berperilaku sebagai hakim, padahal kita bukan hakim. Terlebih di era saat ini pencuri dan perampok bukan hanya benda, tetapi non-benda. Itu sangat banyak dilakukan. Justru peristiwa-peristiwa itu dilakukan oleh orang yang berpengetahuan, berpendidikan, dan berderajat pangkat tinggi, baik negeri maupun swasta. Apa yang dilakukan mereka yang berkaitan dengan tindakan mencuri dan merampok? Sering mereka melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang. Yang dimaksud menyalahgunakan wewenang adalah melakukan tindakan yang bukan menjadi tugas pokok dan fungsinya atau tupoksinya, maupun dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok atau golongannya. Pertanyaannya, apakah di dunia spiritualitas juga ada praktek-praktek yang telah disebutkan di atas? Walaupun di dalam kehidupan kerohanian yang seharusnya steril dari praktek-praktek yang tersebut di atas, tetapi pada kenyataannya justru banyak sekali mereka melakukan hal itu. Mereka mengatasnamakan pekerjaan Tuhan, mengatasnamakan jemaat yang seharusnya untuk
kemuliaan nama Tuhan, tetapi untuk kemuliaan diri sendiri. Memang pencurian dan perampokan non-benda itu sangat sulit untuk dibuktikan, ditangkap, untuk diadili, karena tidak semua orang bisa menangkap dan menemukan bukti kejahatannya, sebab membuktikan harus dengan investigasi atau penyidikan dan penyelidikan. Untuk mengungkapkan hanya penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan, karena keduanya diberi wewenang dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, kita harus waspada di dalam kehidupan kita dengan selalu memperbaharui iman kita kepada Tuhan, dan jangan lupa juga memperbaharui orientasi di dalam melakukan apapun juga hanya untuk kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus yang akan memberikan kesanggupan kepada kita semua. Amin.